Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita memang pantas memulai setiap hari dengan penuh sukacita dan kemudian punya niat berbuat baik meskipun itu kecil. Kenapa? Karena kita sudah menerima segala rahmat yang kita perlukan untuk menjadi lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ujung-ujungnya yang diingat orang juga yang membuat kita bahagia itu bukan apa yang kita peroleh, tetapi apa yang kita berikan. Tindakan-tindakan kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu yang pada akhirnya sebelum kita istirahat membuat kita merasa nyaman. Karena itu kita perlu memulai sesuatu dengan penuh sukacita dan melakukan kebaikan-kebaikan kendati kecil. Karena sebetulnya ketika kita mandi pagi-pagi selesai mengerjakan banyak tugas dan mulai mematut-matut diri berdandan, kita bisa mengatakan kepada pribadi yang ada di cermin itu, engkau sudah menerima segala yang engkau perlukan. Bersyukurlah. Engkau sudah menerima segalanya yang Anda butuhkan. Jangan iri hati sama orang lain. Engkau sudah menerima semua yang engkau inginkan. Dan engkau sudah cukup dengan apa yang ada sekarang. Karena itu, mulailah berbuat baik. Itu sebetulnya yang bisa membantu kita. Karena memang sebetulnya kita sudah diberi segala yang kita butuhkan persis untuk kita saat ini. Masa lalu, apapun itu adalah anugerah yang membentuk kita sekarang menjadi seperti ini. Dan masa depan adalah sesuatu yang kita tentukan berdasarkan anugerah yang sudah kita terima sekarang. Dan kita mempunyai cukup untuk menciptakan masa depan seperti yang kita impikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama, kerjakan apa yang kita harus kerjakan setiap hari. Kita menghayati hidup kita hari demi hari. Kerjakan yang terbaik mulai dari yang harus kita kerjakan. Kemudian kita lakukan apa yang mungkin kita lakukan. Dan tahu-tahu nanti kita mengerjakan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Tapi urutannya harus benar. Pagi-pagi bangun dengan penuh syukur dan sukacita karena kita mendapatkan segala yang kita perlukan untuk hari ini dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil, kemudian melakukan sesuatu dari yang harus kita lakukan. Dan kemudian melakukan yang berikutnya apa yang mungkin kita lakukan. Dan tiba-tiba kita melakukan yang tidak mungkin, yang mustahil. Dan itulah mujizat. Mungkin contoh lebih jelas. Tapi mudah-mudahan ya Anda semua mengampuni kesombongan saya sedikit ini. Saya mau sedikit sombong. Tapi bukan maksudnya, tapi hanya untuk membuat apa yang saya sampaikan ini menjadi jelas. Begini maksudnya. Saya pagi-pagi juga bersyukur karena diberi kehidupan, diberi kesempatan. Dan itu berarti segala peristiwa yang sudah terjadi memang dimaksudkan supaya saya bisa bangun hari ini. Karena itu saya bersyukur. Dan kemudian punya niat yang baik. Lalu sesudah berdoa dan kemudian mandi dan kemudian memakai baju pakaian, menyisir, di depan cermin saya katakan itu. You have everything you need. Now you have to do good things. Engkau sudah mendapatkan apa yang semua yang engkau inginkan. Sekarang tinggal lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, lalu saya mencoba melakukan apa yang harus saya lakukan. Tentu yang tentang berdoa dan sebagainya itu tidak saya sebut supaya menjadi lebih jelas.
Saya merasa bahwa saya selalu harus hadir untuk umat saya. Karena saya seorang imam. Itu tugas saya. Apa yang harus saya lakukan adalah hadir di tengah-tengah umat, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Maka saya mengerjakan sesuatu yang saya harus kerjakan, yaitu berusaha hadir. Menyapa umat, meneguhkan umat, memberi renungan, membesarkan hati, sharing iman, itu yang harus saya lakukan. Tetapi kemudian caranya adalah dengan membuat renungan setiap pagi. Nah, setiap pagi saya membuat renungan dan saya berusaha melakukan yang terbaik. Jadi apa yang harus saya lakukan adalah hadir di tengah umat, dan apa yang mungkin saya lakukan adalah membuat renungan. Dan saya mencoba melakukannya yang terbaik. Dan tahu-tahu saya melakukan mujizat. Saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau banyak yang tahu, kemudian terutama romo-romo OMI, mereka mengatakan, Romo, kamu membuat renungan tiap hari untuk umatmu. Tidak mungkin. Itu yang terjadi. Padahal mungkin. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, hadir di tengah umat. Dan apa yang mungkin saya lakukan, yaitu membuat renungan setiap hari. Dan tahu-tahu setiap hari, setahun lebih setiap hari tanpa jeda. Saya membuat renungan setiap hari kepada umat. Dan romo-romo geleng-geleng kepala. Tidak mungkin. Nah kan, itu contoh saja. Anda juga bisa begitu. Dan kalau ternyata renungan yang saya buat di YouTube itu dibukukan, yang sedang dibukukan sekarang, itu sudah terbit 4 buku loh. Dalam waktu setengah tahun. Ini sedang dikerjakan buku yang kelima dan keenam. Yang kelima sedang saya koreksi, yang keenam Pak Joyo sedang mengerjakannya. Nanti akan terbit lagi. Dan kalau saya cepat mengoreksinya, nanti akan terbit lagi. Dan kalau kemudian banyak yang tahu bahwa setahun saya bisa menerbitkan 10 buku, tidak mungkin. Dengan melakukan apa yang harus kita lakukan dan melakukan apa yang mungkin kita lakukan, akhirnya kita melakukan yang tidak mungkin. Sama dengan Anda, bahkan ketika itu adalah ibu rumah tangga, bangun pagi, memasak, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Setiap hari, kemudian berangkat bekerja, pulang bersih-bersih, semua dibersihkan. Semua dibuang yang tidak penting. Sampai kadang-kadang yang agak penting pun ikut terbuang. Tidak apa-apa. Karena kita mau mengerjakan itu semua. Dan itu melakukannya setiap hari. Kemudian berusaha masih membantu orang. Berdoa. Mendengarkan orang curhat. Lalu kemudian kita kalau ada orang lain yang tahu. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Memasak untuk keluarga. Tetapi melakukan apa yang mungkin untuk keluarga, juga mendengarkan, memperhatikan keluhan, serta sharing, serta curhat keluarga, membersihkan semua rumah. Dan kalau ada yang mendengar, kita mengatakan, what? Tidak mungkin. Mungkin. Prinsipnya sama. Lakukan apa yang harus dilakukan, lakukan apa yang mungkin kita lakukan, dan tiba-tiba dengan sendirinya kita melakukan the impossible. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Sama juga dengan bapak-bapak. Bangun, kemudian bersih-bersih diri, berangkat bekerja dengan sangat keras untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga. Lalu pulang harus masih memperhatikan apakah istrinya tidak punya masalah dengan anak-anak di rumah. Apakah anak-anak juga belajar dengan baik? Lalu masih mengerjakan apa yang rusak di rumah ini. Masih mengurus bagaimana dengan tetangga. Surat-surat, file-file semua dikerjakan. Dan kalau itu dikerjakan setiap hari, what? Tidak mungkin. Mungkin. Prinsipnya sama.
kita sudah mendapatkan segala yang kita perlukan. Tinggal kita mengerjakan mulai dari apa yang harus kita kerjakan dan kemudian apa yang mungkin kita kerjakan. Semuanya itu dengan dasar untuk berbuat baik meskipun kecil. Maka we will live our life, the impossible life. Kita akan hidup di dalam kehidupan yang penuh mujizat. Karena yang paling penting akhirnya adalah kebaikan yang kita lakukan. Apa yang kita beri setiap hari. Saya masih ingat dan akan terus ingat kisah tentang seorang security sederhana yang gajiannya per hari Sabtu setiap minggu. Dan dia mengerjakan tugasnya yang paling penting, yaitu menjadi security. Mengerjakannya dengan baik. Lalu setiap akhir pekan gajian. Dan setiap gajian dia melakukan apa yang mungkin, yaitu membeli 10 bungkus nasi, sayur dan lauk untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Dan apa yang terjadi ketika itu dilakukan setiap minggu, maka setiap bulan dia membagikan 40 bungkus nasi untuk orang yang membutuhkan. Dia memberi makan 40 orang yang kelaparan. Dan kalau itu dilakukan dalam waktu 1 tahun, berarti 40 kali 12. 400 lebih orang. Kalau itu 2 tahun, kalikan berapa kali lagi. Terus menerus. Dan kemudian kita mendengar, what? Tidak mungkin, dia hanya seorang satpam, seorang security. Lihat, kalau kita pagi-pagi bersyukur, karena kita sudah mendapatkan semua yang perlu untuk kita. Lalu tinggal berbuat baik. Mulai dengan melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kemudian melakukan apa yang mungkin kita lakukan, maka kita akan berakhir dengan melakukan apa yang tidak mungkin. Melakukan yang luar biasa, dari hal-hal yang biasa. Karena itu, kita hanya bisa bersyukur, memulai hari dengan penuh sukacita, karena kita mendapatkan segala yang perlu untuk kita lakukan hari ini. Dan bukankah yang paling penting adalah mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Tuhan berpesan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Persis, kita sudah mendapatkan apa yang perlu, segala yang kita butuhkan untuk mencari kerajaan Allah. Yaitu bersyukur, damai sejahtera, sukacita, kasih persaudaraan, dan kebaikan hati. Kita sudah punya semuanya. Karena pada dasarnya kita itu lahir investasinya 0. Tahu-tahu hidup dan untung. Dan setiap hari diberi anugerah. Tinggal melakukan kebaikan. Mulai dari apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang mungkin. Dan kita melakukan yang tidak mungkin dengan sendirinya. Dari yang biasa-biasa, tekun kita lakukan menjadi luar biasa. Maka kalau Anda tidak bersyukur, tidak ada yang salah selain diri Anda sendiri. Dan kalau Anda tidak bahagia, tidak ada orang lain yang salah selain Anda sendiri dan saya. Karena itu, mari kita bersukacita. Mengawali hari dengan penuh sukacita, melakukan kebaikan, dan pada malam hari kita bersyukur. Ternyata kita melakukan yang luar biasa. Karena kita sudah mendapatkan segala-galanya dari Tuhan dan kita fokus melakukan kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Melakukan hal yang biasa-biasa dan berakhir dengan melakukan yang luar biasa. Setiap hari adalah mujizat bagi orang yang percaya. Karena itu, handle yourself with care. Be happy because you are loved. Tuhan memberkati.